mengambil kembali dari slide terakhir saya, bahwa apa sih sebetulnya yang kita hadapi, what we are actually facing pada seseorang dengan nyeri bahu yang kronik. Roda-roda gerigi ini menggambarkan kondisi yang mungkin harus kita hadapi pada nyeri bahu kronik. Dan Chilokonya proses kausatifnya bukan satu arah, tapi bolak-balik. Biasanya bisa dimulai dari manapun dan menyebar menggerakkan roda manapun. Bisa dari overuse atau repetitive minor injury, atau proses degeneratif menyebabkan terjadinya RCT, ya subakromialnya menyempit, terjadi impingement, akibat impingement terjadi RCT lagi, termasuk bursitis, ligamen, ya akibat kemudian nyeri kronik, imobilisasi, sehingga terjadi adhesive capsulitis, dan adanya nyeri gerak dan keterbatasan LGS ini akan menimbulkan pola gerak yang maladaptif sehingga terjadi muscle imbalance, di mana ada otot yang bekerja overactive sehingga terjadi MTPS. Muscle imbalance juga menyebabkan gangguan postur menjadi lebih protraksi dan internal rotasi, semakin membatasi kinematik bahu, ya, dan juga menyebabkan diskoordinasi antara otot-otot penggerak rotasi skapula sehingga terjadi shoulder dyskinesia. Perubahan postur skapula dan kerusakan rotatornya juga bisa menyebabkan instabilitas yang menyebabkan impingementnya makin parah. Muter aja terus di situ. Dan bisa dimulai bahkan dari suatu adhesive capsulitis yang primer dengan patologi mekanik yang sama menyebabkan masalah impingement dan mulai menggerakkan roda yang lain. Bisa dimulai bahkan dari MTPS, menyebabkan overaktif dari upper trapezius, pasiennya shrugging, skapulanya tilting ke anterior, sebabkan impingement, roda lain pun bergerak. Bahkan bisa dari postural yang kifotik, hiperkifotik, sama terjadi protraksi, menyebabkan impingement dan terjadi juga masalah-masalah yang lain. Ya, sehingga begitu kompleksnya masalah ini sehingga yang kita berikan harus betul-betul dimulai dari suatu assessment yang komprehensif dan tepat, ya. Jadi nggak bisa cuma sekedar nyeri bahu di mana, lokasinya di mana, suntik di situ gitu. Itu nggak mungkin bisa menyelesaikan secara tuntas. Ya dimulai dari anamnesis jelas ya, yang Socrates, sifat nyeri dan sebagainya. Bagaimana timeline-nya, dari timeline kita bisa membedakan apakah memang sudah terjadi adhesive capsulitis sekunder, mana duluan nih adhesive capsulitisnya, apa impingementnya, apakah sudah juga terjadi rotator cuff injury-nya, bagaimana progresivitasnya, history of treatment, karena seringkali ke kita nih udah macam-macam sekali terapi yang sudah dilakukan, dan bagaimana hasilnya, ada yang partial improvement sama sekali tidak berhasil, atau memang sempat perbaikan kemudian kambuh kembali, nah itu sangat berbeda tuh nanti. Kita harus ketika kambuh kembali maka kita harus menyadari bahwa ada masalah dari chain patomekanik itu yang belum kita putus. Physical examination, baik itu neuromuscular examination, ya, look, feel, move, gerakan LGS yang terbatas, kemudian bagaimana posturnya, scapular position dan movementnya, apakah simetris, apakah ada shoulder dyskinesia, nanti kami saya terangkan, bagaimana provocation testnya, special test ya, dan bagaimana movement patternnya selama dia bergerak dalam aktivitas sehari-harinya. Dan seperti examination, supportif ya, bisa kita lihat adanya penyempitan dari subacromial space, dari tipe akromialnya, kemudian dari USG sangat membantu kita untuk mendiagnosis adanya impingement, adanya rotator cuff injury, bursitis, baik maupun kecurigaan terhadap adanya adhesive capsulitis dari penebalan CHL, dynamic test yang terganggu dan sebagainya. Demikian juga MRI. Ini bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi kecurigaan. Tapi yang penting adalah secara klinis apakah sesuai tidak dengan imagingnya. Jangan sampai imagingnya tidak menjelaskan hasil, tetapi menjelaskan klinis, tetapi kita intervensi pada masalah yang tampak patologis pada imaging. Nah, baik. Maka ada beberapa hal yang kita perlu lakukan tadi ya. Tendon regenerasi. Ya, yang pertama adalah kita ingin treat si korban. Si korban yaitu tendon-tendon yang terjadi impingement. Ya, konsep terapi regeneratif saat ini sedang sangat berkembang, termasuk
berbagai termasuk untuk tendinopati. Sepertinya saya ya tendon baik. Rasa faktor tendinopati seperti tendinopati pada umumnya secara klinis ditandai oleh keluhan nyeri yang berkaitan dengan aktivitas yang secara gradual meningkat dan bersifat kronik. Dalam PF biasanya kita bisa memprovokasi nyeri pada saat dilakukan gerakan elongasi tendon, resistance test, atau nyeri pada daerah yang patologis, dibantu juga oleh USG maupun MRI tadi ya. Dan ini ada beberapa tendon regeneratif yang sekarang sangat sedang berkembang sekali, banyak sekali opsi yang kita punya dari proloterapi, PRP, stem cell, sekretom bahkan ya saya tidak mention di sini. Kemudian dry needling, shockwave, ini ada beberapa modalitas yang juga bisa kita pakai, termasuk juga sebetulnya resistance exercise. Ya, ini tapi karena waktu sangat terbatas, saya akan diskusikan atau paparkan yang memang evidence-nya sudah cukup banyak ya karena, banyak yang masih kontroversi, heeh. Jadi tapi kita bisa ada beberapa hal yang memang sangat promising. Saya rasa banyak yang sudah tidak asing dengan terapi ini, workshop-nya sudah sering sekali, ini hampir setiap tahun, setiap, berkali-kali ada workshop proloterapi, banyak keyakinan bahwa gula ini memang manis, jadi semua bisa pakai Prolo. Nah, pada intinya Prolo kita akan menginjeksikan zat iritan, biasanya hipertonik dextrose yang akan menginduce mekanisme inflamatori dan memulai kembali natural cascade healing. Protokol yang digunakan dalam berbagai studi tersebut, sangat kontroversi, tapi biasanya untuk tendon kita pakai 12 sampai dengan 15%, jumlah pengulangan masih kontroversi juga, ada yang single injection, ada juga yang diulang setiap, 1 bulan atau ada yang 1 sampai 3 bulan. Nah, site yang diinjeksikan ini, kalau saya sih tergantung masalahnya di mana, tapi ada yang juga akhirnya membuat suatu bracing untuk menambah stabilitas dari bahu, sehingga, titik-titik ini semua menjadi target. Ada subacromial bursa, infraspinatus, supraspinatus, subscapularis, dan coracoid. Proses dengan tujuan adalah, meningkatkan stabilitas dari GH. Bisa juga dilakukan jadi ini bisa dilakukan blind dan bisa juga dilakukan sebagai dengan, USG guided. Rata-rata meta-analisis terbaru menyimpulkan bahwa proloterapi ini memang menghasilkan perbaikan, nyeri, functional score, dan lingkup gerak sendi fleksi dan abduksi yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tetapi tadi, protokolnya masih sangat beragam, jadi tidak konklusif, protokol mana sebetulnya yang terbaik. PRP, dia berperan dalam tendon repair dengan cara mempromot, proliferasi sel. Kemudian terjadi angiogenesis, matrisintesis, dan memodulasi, inflamasi. Dia dibuat dari autologous blood dari pasien sendiri, biasanya diambil 10 sampai 50 mili dan diekstrak, sekitar 5 sampai 6 mili plasma yang kaya akan platelet, kemudian diinjeksikan ke target. Meta-analisisnya menunjukkan PRP secara signifikan mengurangi nyeri dan memperbaiki fungsional. Rata-rata memang long term ya sekitar 6 sampai 12 bulan. Dosisnya rata-rata 2 sampai 4 mili, bisa 1 sampai 2 kali dengan jarak 1 bulan. Treatment ini terbukti aman tanpa adanya signifikan adverse effect. Stem cell dia terbukti juga sudah memiliki efek healing jaringan dengan cara memediasi terjadinya makrofag menginhibisi apoptosis, ya mencegah terjadinya fibrosis, dan membantu regulasi dari tendon progenitor sel dan ekstraselular matriksnya. Ada 2 jenis stem cell, embryonic dan adult stem cell. Nah, misalnya mesenchymal stem cell yang sering ini, yang sangat berkembang saat ini adalah mesenchymal, walaupun kebanyakan memang masih bersifat animal study atau in vitro. Ini SRMA yang keluar pada tahun 2021 terbukti aman dan efikasi dari stem cell terapi untuk tendon disorder ini cukup baik ya, terutama diadministrasikan bersama surgical repair. Jadi pada saat repair ditambahkan juga stem cell maupun bisa juga langsung intratendon injection.
Untuk RCT yang untuk rotator cuff ini yang berpotensi adalah stem cell dari bone marrow, adipose, dan tendon-derived stem cell. Dia kalau yang bone marrow biasanya diambil dari iliac crest atau proximal humerus. Ini studinya sudah cukup baik, tapi evidence-nya masih rendah. Kemudian kalau adipose ini masih jarang sekali yang studi yang mendukung yang berkualitas tinggi dan hasilnya memang masih kurang konsisten. Kelihatannya yang paling menjanjikan dan terbukti superior dibandingkan dengan stem cell dari bone marrow ataupun adipose tissue adalah yang dari tendon derived stem cell. Memang studinya ini masih bersifat in vitro atau animal study dan tapi peluang masih sangat terbuka lebar. Kita tunggu perkembangannya atau ya silahkan jika ada yang ingin melakukan penelitian. Tapi ini stem cell ini sekarang sudah sangat terbuka luas, sangat mungkin untuk kita juga melakukan. Selanjutnya dry needling, di mana dry needling ini dilakukan pada non-trigger point atau tenotomy, yaitu penetrasi berulang pada tendon yang bermasalah. Dia akan meningkatkan aliran darah dan memicu proliferasi. Diyakini aman, tidak mahal, risiko rendah, dan memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Tapi memang sekali lagi belum ada kesimpulan mengenai teknik yang terbaik dari berbagai macam metode yang sudah beredar. Nah, ini ada SR terbaru, Systematic Review tahun 2023 menunjukkan bahwa dry needling ini memberikan hasil yang sama efektifnya untuk dengan terapi lain. Jadi dibandingkan terapi lain, dia tidak superior, tapi juga tidak inferior, tetapi efeknya dinyatakan only for short term, baik itu immediately after treatment atau sampai dengan 6 bulan. Jadi mungkin ini kekambuhannya tinggi. Shockwave, ya seperti analisa yang ada belum bisa menyimpulkan keunggulan shockwave dan keamanannya, tetapi ini bukannya dia jelek ya, tapi biasanya karena ini protokolnya sangat beragam. Jadi akhirnya tidak konklusif. Tapi bagaimanapun juga ya dari hasil RCT-nya cukup menjanjikan, hasilnya bagus gitu ya, baik. Dan dari RCT ini bisa dilihat bahwa high SWT ini lebih superior dari low energy SWT dalam mengurangi nyeri pada classic rotator cuff tendinosis. Laser, saya kira tidak asing, ini juga masih cukup efektif ya, masih menunjukkan hasil yang minimal signifikan, tetapi juga masih conflicting evidence. Di sini menunjukkan bahwa HILT atau high intensity laser ternyata lebih baik dibandingkan dengan yang low. Nah, berikutnya adalah karena tadi ya masalah bahu ini sangat berkaitan dengan kinematic problem, sehingga untuk memutus rantai patomekaniknya kita harus do something untuk memperbaiki kinematic disturbance-nya. Gangguan kinematik ini banyak sekali penyebabnya, baik itu kelemahan, ya, artropati, ada kapsulitis, scapulodyskinesis, postural disturbance, impingement, fracture, soft tissue injury, ya semua bisa menyebabkan shoulder kinematic disturbance sehingga terjadi impingement dan sebagainya dan seterusnya. Ya, ini yang akan saya bahas, ada kapsulitis dan scapulodyskinesis, ya, yang ujung-ujungnya bisa akhirnya ke sini dan vice versa. Adhesive kapsulitis ya dikenal juga dengan frozen shoulder pada primer belum diketahui ya penyebabnya. Tadi kalau sekunder biasanya karena imobilisasi dan konservatif treatment ini success rate-nya bagus 90% kasus, only small percentage need operative intervention. Lah, memakan atau nonton Transformer? Bagaimana kalau pada fase klinisnya pada freezing state, pada fase painful atau freezing bisa diberikan bagaimana kalau dua-duanya atau untuk mengurangi nyerinya, apapun itu bisa modalitas maupun intervensi. Sedangkan pada frozen bisa kita berikan hidrodilatasi dan mobilisasi. Ya, kemudian pada towing ya, ini bisa difokuskan pada mobilisasi maupun latihan penguatan stretching. Nah, ini berbagai treatment, opsi treatment bisa dipilih, tapi tadi yang dipilih berdasarkan
stagingnya baik psikoterapi yang biasa kita modalitas ataupun exercise ya, pharmacological therapy untuk mengurangi inflamasi, mengurangi nyeri. Kemudian ada corticosteroid untuk inflamasinya pada fase freezing, hyaluronate injection nanti kita bahas, intra-articular distension untuk hidrodilatasi nanti kita akan bahas, kemudian nerve block ini bisa untuk meningkatkan toleransi ketika kita lakukan mobilisasi ataupun ketika dia functional activity, dan ini jelas manual terapi, stretching maupun joint mobilisasi yaitu sangat dibutuhkan untuk meregakan dari soft tissue sekitarnya. Ini ada beberapa yang juga sedang mencuat, calcitonin, botulinum toxin, tetapi sangat masih low evidence, jadi saya tidak akan bahas. Dan ini biasanya di yang 2 merah ini yang terakhir biasanya dilakukan oleh ortopedi. Steroid disarankan untuk tadi ya fase yang painful atau freezing, ya. Biasanya dipakai adalah triamcinolone atau methylprednisolone. Yang triamcinolone itu terbukti lebih sedikit menimbulkan flare post injeksi dan menunjukkan hasil yang lebih baik dalam pengurangan nyeri dan perbaikan range of motion. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada penggunaan dosis 10, 20 maupun 40, tetapi yang high dose lebih sering ada adverse event sehingga disarankan mulai dari dosis kecil terlebih dahulu. Lokasi injeksinya bisa intraartikular, subakromial, ataupun rotator interval. Saya biasanya kombinasi antara intraartikular dan intrabursal kalau saya. Karena seringkali memang pada arthritis capsulitis juga sudah terjadi impingement tadi sehingga menyebabkan bursitis. Nah, untuk hidrodilatasi, pengalaman kami sangat baik ya dalam menambah range of motion pada fasciitis disorder. Ya, adalah suatu injeksi salin NaCl, tambahkan steroid dan lokal anestesi ke GH joint. Totalnya biasanya sekitar 20 sampai 30 cc. Untuk wanita, ya laki-laki bisa lebih banyak antara 30-40. Tapi pengalaman saya sih biasanya dari 20 cc total cairan semuanya akhirnya memang sudah membuat sensasi penuh ya, jadi pasiennya tidak nyaman, apalagi tekanan yang tinggi. Tapi kalau misalnya pasiennya masih kuat masih bisa kita lanjutkan. Jadi biasanya pakai 20 sampai 30 triamcinolone ditambah dengan lidocaine 1 ampul, kemudian salin sampai dengan 20 cc dibagi 2 speed aja. Beberapa paper memang menunjukkan adanya bahwa hidrodilatasi bisa dilakukan dari posterior, di posterior pouch dari GH ya. Jadi di bawah labrum kita masuk jarum antara GH dengan glenoid dari potongan korder USG ini dari belakang pada saat kita menilai GH joint atau dari rotator interval. Saya sendiri belum pernah untuk melakukan dari rotator interval. Mungkin itu bagus untuk yang anterior capsule contracted mungkin ya. Nah, ini efikasinya, tetapi memang sekali lagi low evidence base ya. Dari meta analisisnya memang ada menunjukkan perbaikan yang sedikit lebih baik daripada hidrodilatasi dibandingkan dengan lebih baik pada hidrodilatasi dibandingkan dengan steroid. Jika dibandingkan dengan intervensi yang lain, hasilnya memang masih conflicting, tapi cukup menjanjikan, sangat menjanjikan dibandingkan dengan surgery yang masih mahal. Nah, pengalaman kami sih bagus untuk hidrodilatasi. Nah, 1-2 kali biasanya sudah ada perbaikan yang near normal. Nah, kemudian hyaluronic acid juga direkomendasikan untuk fase frozen sampai dengan thawing, di mana hyaluronic acid ini memiliki efek antiinflamasi, dia juga ada efek chondroprotection dan memperbaiki karakteristik cairan sinovial yang berperan sebagai pelumas pada kinematik bahu. Efektivitasnya masih untuk adhesif ini masih sangat masih terus digali gitu, kelihatannya banyak diteliti. Ya, kalau yang untuk sendi genu kan udah banyak, memang untuk yang GH ini masih terbatas ya, tapi pengalaman saya juga cukup bagus untuk penggunaan HA untuk adhesif capsulitis.
Nah, meta analisisnya pada beberapa RCT ini menunjukkan hasil yang cukup baik, tidak lebih inferior dibandingkan dengan steroid, lebih baik dalam memperbaiki domain fungsi dan diyakini lebih aman dibandingkan dengan konservatif lainnya. Nah, untuk scapular dyskinesis ini tadi ya saya kenapa saya ingin mengangkat ini karena sering sekali dilupakan. Wah, hanya masalah adhesive vasculitis, tidur durasi, stretching. Nah, scapularnya dilupakan bahwa ini adalah scapular dyskinesis ini bisa merupakan akibat Ibu, mobil dari itu imobilisasi, pinjam ada adhesive kunci. vasculitis atau dari impingement terjadi imbalance ya. Terima kasih. Ataupun ya vice versa, scapular dyskinesis menjadi menjadi sebab. Nah, jadi saya reminder lagi bahwa scapular abnormalitas gerakan elevasi atau protraksi scapula yang lebih cepat atau berlebihan, atau gerakannya tidak halus, gerakan scapulanya stuttering gitu ya katanya, atau ada rotasi ke bawah yang terlalu cepat saat menurunkan tangan. Gitu. Jadi pasiennya diminta untuk melakukan gerakan abduksi dalam bidang scaption dan fleksi secara bersamaan, dua-duanya mengangkat dan dibandingkan kanan kirinya. Nah, tipe 1 ini akan terlihat sudut inferior scapulo yang lebih prominent. Kemudian tipe 2 ini batas medialnya yang lebih menonjol. Sedangkan tipe 3 batas superiornya yang lebih tinggi. Ya, dan juga bergeser ke arah anterior. Ya. Nah, untuk memperbaiki gerakan scapula, jelas kita harus mengidentifikasi otot mana yang fleksibilitasnya bermasalah, ya, atau kekuatan ototnya, performanya bermasalah. Biasanya yang fleksibilitasnya bermasalah adalah pectoralis muscle, kemudian levator scapula, rhomboid, dan upper trapezius. Sedangkan yang muscle strength-nya menurun adalah lower trapezius, mid trapezius, upper trapezius, juga karena tadi ada tightness sehingga dia tidak optimal juga kerjanya, terjadi disfungsi juga, dan dan otot-otot lain juga yang mengalami tightness akhirnya dia menjadi tidak optimal kerjanya, termasuk serratus anterior yang dan juga kapsul anterior maupun posterior kapsulnya. Ya. Yang tight kita rilis, yang weak tentu akan kita perkuat. Nah, harus dilihat juga muscle control-nya di mana sering terjadi co-contraction dari otot-otot yang bekerja, sehingga latihan juga harus diberikan untuk memperbaiki pola geraknya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, penjelasan saya sebelumnya rasanya bisa memberikan gambaran mengenai instabilitas yang terjadi akibat masalah RCT dan shoulder dyskinesia ya. Sehingga latihan penguatan rotator cuff dan scapular muscle menjadi sangat penting untuk memperbaiki dan menjaga stabilitas dari GH joint. Gerakannya saya kira tidak asing ya untuk bisa menggunakan TheraBand seperti ini, resistance exercise ke seluruh arah dari gerak dari GH untuk meningkatkan kekuatan otot dari rotator, dan latihan untuk mengaktifasi otot-otot pediscapular tanpa elevasi lengan di atas bahu. Karena kan tadi kita ingin kita tahu bahwa upper trapeziusnya ini overactive ya, sehingga harus dirilis terlebih dahulu. Maka latihan penguatan scapula ini jangan melebihi 90 derajat dulu gitu. Jadi harus di bawah shoulder, bisa dalam posisi prone, kemudian gerakan butterfly seperti ini, atau dalam posisi side lying, kemudian dilakukan gerakan eksternal rotasi.
Kemudian tadi seperti saya sebutkan bahwa pada masalah bahu yang kronis seringkali terjadi muscle imbalance ya, karena mekanisme adaptif, mekanisme kompensasi dia karena keterbatasan gerak dari GH karena adhesifnya, karena impingement-nya, maka dia akan terjadi gerakan shrugging untuk menambah tinggi elevasinya gitu. Nah, sehingga gerakan shrugging ini akan menyebabkan overactive atau tight dari otot upper trapezius dan berkurang aktivasi dari lower trapezius ataupun serratus anterior. Sehingga dan ini bisa menjadi suatu pola yang dipertahankan gitu walaupun misalnya kita sudah berikan intervensi, nyerinya berkurang, kita sudah sebetulnya sudah perbaikan dari lingkup gerak sendinya setelah dilakukan manipulasi. Nah, tetapi pola geraknya masih dipertahankan gitu dengan gerakan yang pada saat elevasi dia terjadi juga shrugging untuk mengangkat. Jadi ada overactive dari upper trapeziusnya dan tidak aktifnya atau underactive dari lower trapezius dan serratus anterior. Nah, ketika terjadi gerakan shrugging, maka kembali bahwa akan terjadi tilting ke anterior dari scapula dan menyempitkan subacromial space. Nah, itu yang harus dicegah gitu, harus kita bentuk ulang movement pattern-nya ini. Jangan sampai akhirnya terjadi kekambuhan. Latihannya panjang banyak, tetapi pada intinya adalah kita memberikan awareness pada pasien ya untuk mengaktifkan otot-otot skapulanya terlebih dahulu gitu. Jadi minta dulu awal mungkin berikan awareness bagaimana dia meretraksikan skapulanya, dia bisa minta untuk meretraksikan secara aktif. Kalau perlu kasih visual feedback bahwa kalau Bapak lakukan retraksi, yang akan terjadi adalah berikatnya semakin mendekat gitu. Kemudian fokus untuk melakukan isolated translation gitu. Jadi pada saat dia melakukan elevasi jangan sampai terjadi shrugging. Dia harus mendownward-kan skapulanya dan downward dan eksternal rotasi gitu ya untuk termasuk juga dan itu harus diterapkan juga untuk aktivitas sehari-harinya. Jadi perkuat atau berikan awareness bahwa pada saat dia melakukan elevasi jangan sampai naik bahunya, tetapi tetap mempertahankan scapula downward dan eksternal rotasi, gitu ya. Masih banyak latihan yang lain yang masih bisa diberikan, tetapi intinya adalah tadi memperbaiki maladaptation movement atau movement pattern yang sudah berubah akibat nyeri yang kronik atau berjalan dalam waktu lama sehingga terjadi juga kontraksi dari otot-otot kopling ya. Sebagai take home message, semoga bisa semakin menekankan bahwa sekali lagi musuh kita bukan sekedar nyeri ya, tetapi juga masalah kinematik atau biomekanik yang harus dikoreksi sehingga membutuhkan suatu program rehabilitasi yang komprehensif. Tapi sayang sekali memang opsi kita banyak sekali, opsi kita sangat banyak, tetapi sayang sekali memang current evidence ini masih belum cukup untuk kita mengambil suatu kesimpulan atau rekomendasi yang mana sih yang terbaik gitu. Tetapi dengan kita paham patologinya, bagaimana kerja dari obat-obatan tersebut dengan opsi yang kita punya nih, apa sih kerjanya dan masalah pada pasien apa sih? Nah, tentu kita akan bisa memilih mana yang terbaik untuk pasien itu termasuk juga adalah akhirnya keamanan, kompetensi, ya, harga dan sebagainya. Dan sekali lagi bahwa seringkali ini adalah suatu multiple problem, jadi jangan pikir bahwa single pain nyeri itu hanya single pain generator, tapi bisa berbagai hal yang bisa menyebabkan nyeri atau gangguan fungsional pada pasien. Jadi penekanannya adalah better understanding of underlying mechanism. Demikian Dokter Ipti, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran betapa luasnya tugas kita, PR kita
Mohon maaf atas kekurangan, semoga nanti